Selamat sore semuanya. Wah, senang sekali saya Ogil Zulfianto bisa hadir di sini, tentunya di Preskon DMS Plus Present Horror Festival 2024. Langsung aja kita invite ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita invite bersama-sama dan tepuk tangan, ini dia Pak Demian Aditya, tepuk tangan dong teman-teman. Ya, teman-teman terima kasih atas waktunya dan juga kehadirannya. Sudah nyempetin untuk hari ini membantu untuk mempromosikan acara horror festival yang akan diselenggarakan nanti tanggal 18 sampai dengan 31 Oktober. Kenapa sih pengen bikin horror festival ini, Pak Dem? Jadi di pengalaman saya pribadi, kalau misalnya mungkin ada yang lebih tahu, misalkan yang saya nggak tahu, ya saya minta maaf. Tapi intinya pengalaman saya pribadi, belum pernah ada acara festival horor yang lengkap. Contohnya yang akan kita hadirkan itu nanti ada wahana rumah hantu yang saya juga berkolaborasi dan juga partneran sama Rumah Hantu Indonesia. Terus kedua ada museum hantunya juga yang dari Misteri Sara. Terus ada wahana VR-nya. Ada juga kulinernya. Kulinernya itu yang dari semua kita kerjasama sama UMKM. Setelah itu juga ada musik. Musik itu juga nanti ada Sarah Wijayanto sendiri yang akan juga perform. Itu juga kemasannya dibalut dengan balutan horor. Jadi semuanya berhubungan dengan horor. Nah, buat saya pribadi, saya belum pernah menemukan itu di Indonesia. Saya sangat senang dengan hajatan Demian untuk menjadikan sebuah festival horor terbesar dan mungkin pertama di Indonesia, di mana saya menganggap ini adalah tahunnya horor Indonesia. Jadi di luar kita sudah tahu dengan Halloween Party dan lain-lain, tapi di Indonesia belum pernah. Kemudian saya melihat dari kiprahnya Rumah Hantu Indonesia Show dari tahun 2011 sampai sekarang kita masih eksis show di beberapa kota, belum pernah menjumpai event selengkap dan sekomplit ini, di mana Demian sendiri mempunyai program, punya konsep yang apabila berkolaborasi dengan Rumah Hantu Indonesia, saya rasa ini bisa menggetarkan rakyat Indonesia. Jadi sebagai informasi aja, Rumah Hantu Indonesia yang berkiprah sudah 11 tahun ini sudah menggetarkan, menakut-nakutin kurang lebih 11 juta orang. Wow, Lumayan. Aku juga mau ngobrol sama Mbak aku nih, ada Kak Sarah Wijayanto. Kita sambut ya, buat ngobrol-ngobrol juga di sini. Mbak boleh menyapa dulu teman-teman sudah hadir di sini. Selamat sore semuanya. Sore. Maaf ya agak lemes sedikit. Soalnya lagi ya biasalah. Ini tuh kan mau ada Horror Festival 2024, Mbak. Ada kejutan apa sih yang boleh di-spill dikit di sini? Nah, kan? Oke. Salah satu kejutannya sebenarnya ini adalah road to aku mau ngeluarin album sih sebenarnya. Wow! Ini bukan di-spill lagi, dikasih tahu. Jadi menuju ke album, nanti di Horror Festival itu aku akan menyanyikan salah satu lagu barunya. Dan di album ini aku akan sudah mengajak beberapa teman-teman musisi yang akan berkolaborasi gitu. Jadi kalau yang nanti di Horror Festival ada satu single itu aku bikinnya barengan sama David Noah. Wow, akhirnya. Akhirnya. Sebenarnya lagunya akan ada aransemennya, cuman juga bukan yang jadi horor cuman karena label horror festival. Lagunya ya yang sudah keluar aja gitu. Karena muka aku udah horor. Enggak. Iya. Bukan gitu. Sabar, tenang.
kalau misalnya aku nyanyi itu biasanya di awal lagu pasti akan menceritakan dari sosok-sosok yang sudah pernah ditemui gitu. Jadi bukan yang serem, bukan apa. Justru malah menceritakan kisah hidup mereka yang harus berakhir tragis. Justru kalau didengar sekilas itu lagu tentang cinta, lagu tentang mencintai seseorang yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan gitu. Cuman pengennya nanti pada saat live Saradix atau yang lain teman-teman bisa mendengarkan yang lain yang berbeda dari yang biasa didengar di di iTunes atau di Spotify dan lain-lain gitu. Jadi experience nonton live-nya tuh berbeda gitu. Tadi sedikit konsepnya juga sudah dijelaskan gitu. Ada museum dan rumah hantu. Nah tapi mau tanya lebih kepada mau ngumpulin setan jenis apa aja nih Mas Den di horror festival ini nih. Karena ya kan bicara horror kan kita bicara mistis dan juga hantu-hantuan atau apalah ya kan. Apalagi konten Mbak Sarah juga mencari sebuah makhluk-makhluk astral gitu kan. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit itu akan mengumpulkan jenis makhluk gaib yang seperti apa aja dikumpulkan dan nanti mungkin apakah mereka ada sebuah skenario seperti apa gitu supaya lebih menyeramkan gitu di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Dem, udah cek dulu manajer hantu. Kayaknya ada apa aja ya kan. Tapi memang kita konsepnya kan sebenarnya nanti kita berusaha untuk membuat kayak story lainnya adalah ketika nanti orang datang ke tempat-tempat angker di lokasi lain itu hantunya nggak ada. Karena lagi pada ngumpul ke horror festival. Oh dikumpulin. Itu konsepnya biar maksudnya kita juga pengen hantu aja datang masa lo enggak gitu. Tapi makanya tadi menarik juga pas Mas tadi bilang gitu. Cuman intinya kita nggak tahu ya karena yang fisik udah pasti akan datang. Tapi yang non fisik juga nggak tahu. Mungkin nanti istri saya yang ngasih tahu ada atau enggak. Cuma kalau emang bisa menjadi sebuah pesta dua dunia ya kenapa enggak gitu. Dan kalau tadi dibilang kan mengundang atau mengumpulkan hantu-hantu seperti apa. Nah kebetulan di museumnya kita itu kita sebenarnya sudah bikin hantu yang pernah kita temui selama penelusuran Diari Misteri Sarah. Yang digambar sama Wisnu itu dijadikan patung 1:1. Jadi salah satunya itu ada kayak genderuwo yang kita menyesuaikan mukanya memang sesuai dengan apa yang seharusnya kita temui dan juga tingginya besarnya sesuai. Jadi kita patungnya itu kalau nggak salah 2 meteran.